Sampah plastik telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak paling parah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan sekitar 9,8 juta ton merupakan sampah plastik. Dari jumlah tersebut, sekitar 620 ribu ton berakhir di laut setiap tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Penggunaan plastik di Indonesia telah meroket selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company dan Ocean Conservancy, 2015, ditemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan konsumsi plastik yang sangat cepat. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena praktis dan murah, terutama untuk kemasan makanan, tas belanja, botol minuman, dan produk sekali pakai lainnya. Sayangnya, plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, sehingga akumulasi sampah plastik semakin sulit diatasi. Salah satu penyebab tingginya konsumsi plastik adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Menurut survei KLHK pada tahun 2020, hanya 12% masyarakat Indonesia yang aktif memilah sampah di rumah mereka, dan sebagian besar sampah plastik bercampur dengan sampah organik dan lainnya, sehingga sulit untuk didaur ulang. Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya sampah plastik, menghadapi tantangan besar. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sekitar 40% dari total sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Artinya sampah tersebut tidak dikumpulkan atau dikelola melalui sistem pengelolaan sampah yang resmi. Sampah yang tidak terkelola seringkali dibuang secara sembarangan, termasuk ke sungai dan laut, yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Banyak tempat pembuangan akhir, TPA, di Indonesia yang sudah hampir penuh, atau bahkan melebihi kapasitas. Sebagai contoh, TPA Bantar Gebang di Bekasi yang merupakan TPA terbesar di Indonesia menerima sekitar 7.500 ton sampah per hari dari Jakarta, dan diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh dalam beberapa tahun ke depan. Pengelolaan sampah plastik di TPA juga tidak efisien karena keterbatasan teknologi daur ulang dan infrastruktur pengolahan sampah. Di sisi lain, program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah. Bank sampah memungkinkan masyarakat untuk menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan insentif ekonomi. Meski demikian, cakupan program ini masih terbatas, dan belum mampu mengatasi volume sampah plastik secara keseluruhan. Dampak terhadap ekosistem dan kesehatan sampah plastik memiliki dampak merusak yang sangat besar terhadap ekosistem, terutama ekosistem laut. Sebagian besar sampah plastik di Indonesia berakhir di laut, yang kemudian terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini masuk ke dalam rantai makanan laut dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Studi yang dilakukan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada 2019 menunjukkan bahwa mikroplastik ditemukan di berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatan jangka panjang. Plastik juga dapat membunuh satwa laut. Menurut data WWF, World Wildlife Fund, sekitar 100.000 hewan laut mati setiap tahun akibat terjerat atau menelan plastik. Penyu laut, burung laut, dan mamalia laut adalah beberapa jenis hewan yang paling sering menjadi korban sampah plastik. Selain itu, studi oleh UNEP, United Nations Environment Programme, menunjukkan bahwa plastik dapat menyerap polutan berbahaya dari air laut, yang kemudian masuk ke rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia dan hewan. Selain ekosistem, sampah plastik juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Pantai-pantai di Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, seringkali dipenuhi sampah plastik, terutama saat musim hujan ketika sampah dari daratan terbawa oleh arus sungai ke laut. Hal ini mengurangi daya tarik wisata dan merugikan ekonomi lokal. Tindakan pemerintah dan inisiatif lokal pemerintah Indonesia telah menyadari krisis sampah plastik ini dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai kampanye publik untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti melarang penggunaan kantong plastik di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Beberapa kota dan daerah di Indonesia juga telah mulai menerapkan inisiatif pengelolaan sampah yang inovatif. Misalnya, di Surabaya,
pemerintah kota menawarkan program penukaran sampah plastik dengan tiket bus sebagai insentif untuk mengurangi sampah plastik. Di Bali, pemerintah setempat telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan styrofoam, untuk mengurangi dampak pencemaran laut. Di tingkat komunitas, beberapa program daur ulang berbasis masyarakat juga mulai berkembang. Tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik juga memerlukan waktu dan edukasi yang lebih intensif. Penggunaan teknologi baru untuk mendaur ulang plastik dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai menjadi salah satu solusi yang perlu terus dikembangkan. Pemerintah juga perlu lebih serius dalam menegakkan regulasi terkait penggunaan plastik dan memperluas program-program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Tidak hanya itu, plastik non-food grade juga bahaya ketika digunakan untuk berbagai keperluan seperti kemasan, wadah, atau barang sekali pakai, dapat membawa risiko serius bagi kesehatan manusia. Plastik jenis ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti BPA, bisphenol A, dan zat aditif lain yang bisa meresap ke dalam makanan atau minuman jika digunakan secara tidak tepat. Paparan bahan kimia ini dalam jangka panjang dapat memicu masalah kesehatan, termasuk gangguan hormon, peningkatan risiko kanker, gangguan perkembangan pada anak, dan masalah reproduksi. Tangki air M-Point yang terbuat dari bahan LLDPE, Linear Low Density Polyethylene, dan bersertifikasi food grade merupakan solusi inovatif dan ramah lingkungan yang dirancang untuk mengurangi masalah plastik di Indonesia. LLDPE dikenal sebagai bahan yang fleksibel, tahan lama, serta tahan terhadap keretakan, menjadikannya ideal untuk penyimpanan air dalam jangka panjang. Sebagai bahan food grade, LLDPE aman untuk digunakan dalam penyimpanan air minum karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam air. Keunggulan ini memberikan perlindungan ganda, menjaga kualitas air tetap aman dan mencegah pencemaran lingkungan melalui produk yang dapat didaur ulang. Tangki air M-Point merupakan tangki air pertama dan satu-satunya yang menggunakan kombinasi 3 bahan antimikrobial seperti silver ion, zinc, dan copper. Silver ion dari tangki air M-Point terbukti dan teruji mampu membunuh virus dan bakteri. Selain itu, tangki air M-Point efektif menangkal cahaya matahari sehingga anti lumut. Berbahan dasar HDPE dengan impact modifier dari Dow Chemical membuat tangki air M-Point lebih kuat serta M-Point adalah tangki air pertama dan satu-satunya yang teruji di lab Jepang dan pemenang juara 1 rintisan teknologi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan TKDN tertinggi di atas 55%. Hasil uji lab dari Kementerian Perindustrian bersama Komite Akreditasi Nasional melalui analisa dan observasi, didapatkan hasil bahwa air yang disimpan dalam tangki air M-Point tidak berbau dan berasa, serta tidak ada logam berat yang termigrasi ke dalam air yang berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Sehingga ditetapkan bahwa tangki air M-Point memenuhi syarat mutu SNI 7276/2014, tentang plastik tangki air silinder vertikal polietilena. Hasil uji laboratorium Institut Teknologi 10 November, membuktikan bahwa tangki air M-Point mampu membuat air bebas dari bakteri E. coli sehingga produk aman untuk menyimpan air bersih.